Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Sudah lama saya tidak upload video. Semoga kabar kalian semua baik-baik. Oke, di video kali ini kita akan ngedonat lagi, dan kali ini saya buat donat kentang yang super empuk dan super lembut. Seratnya juga halus banget. Langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya saya pakai 250 gram tepung protein tinggi cakra kembar, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, saya pakai denkau, kemudian 3 gram ragi instan, 2 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Nah oke, kalau sudah tercampur rata, masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Kemudian masukkan bahan cairnya. Ini saya pakai 1 telur utuh dan 1 kuningnya aja. Ditambah dengan susu cair hingga total 100 gram. Ini saya masukkannya bertahap aja. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sisa bahan cairnya dan aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah kemudian ini kita bantu diuleni menggunakan tangan. Karena kalau donat kentang ini untuk di awal susah untuk di mixer ya. Jadi kita bantu dulu menggunakan tangan. Karena memang kalau adonan donat kentang ini untuk di awal seperti kering gitu ya. Tapi lama kelamaan dia akan lunak sendiri. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, mixer menggunakan hand mixer. Untuk di awal gunakan kecepatan rendah, yang tujuannya supaya tekstur adonannya nanti lembut dan seratnya juga halus. Nah, kalau sudah setengah kalis, masukkan 40 gram butter, 5 gram garam. Kemudian lanjut di mixer kembali, masih menggunakan kecepatan rendah sampai butter dan garamnya ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan ini benar-benar kalis. Nah, untuk di awal memang dia itu agak lengket di baskomnya, tapi nanti kalau sudah kalis lama-kelamaan dia tidak nempel lagi pada baskom ataupun pada stick mixernya. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah kalis. Dan selanjutnya kita bulat padatkan adonan, lalu bagi dan timbang adonan. Untuk berat masing-masing saya timbang 40 gram. Dan satu resep ini dengan berat dough 40 gram menghasilkan 14 biji dan sisanya itu 23 gram. Nah, tahap selanjutnya rounding adonan. Untuk cara meronding sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Pastikan adonannya ini sampai bulat dan padat. Nah kemudian kalau ada masih terbuka di bagian bawahnya, ini kita cubit-cubit aja. Sedikit ditekan-tekan supaya sama-sama mulus. Nah selanjutnya celupkan ke tepung kering ke seluruh permukaan adonan. Yang tujuannya supaya adonan tetap lembab. Nah, atau bisa juga gunakan cara seperti ini, hanya dicubit-cubit aja dan disatukan gitu di tengah. Nah, ini dicubit-cubit sampai mulus. Kemudian sedikit ditekan-tekan dan celupkan ke tepung kering sama seperti tadi. Tahap selanjutnya resting adonan atau diistirahatkan dulu. Karena adonannya ini sedikit, jadi saya istirahatkan selama 35 menit. Dan selanjutnya kita akan cetak adonan. Sebelumnya ini kita pipihkan dulu. Gunakan penyetan kayu dari cetakannya ataupun bisa menggunakan scraper. Nah, pastikan ya tidak ada gelembung-gelembung udara. Dan kalau ada muncul gelembung udara di bagian pinggirnya, ini kita cubit aja seperti ini supaya pecah. Nah, lalu selanjutnya ini saya pakai cetakan berdiameter 7 cm. Nah, kemudian dipipihkan lagi supaya lebih rata. Selanjutnya ini kita lubangi adonan.
Ini saya pakai spuit untuk melubanginya. Kenapa saya pakai spuit, tidak menggunakan alat pembolong dari cetakannya? Ini yang tujuannya supaya tidak banyak adonan yang tersisa ya, dan supaya donatnya ini tidak berkurang banyak. Nah, ini kemudian sedikit dilebarkan ya. Nah, ini ada bekas tadi gelembung udara yang dicubit ya. Jadi ini ada bekasnya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lebarkan aja lubang tengahnya sedikit besar. Supaya nanti ketika ngembang tidak tertutup bagian lubangnya. Nah, atau juga teman-teman bisa dipipihkan dulu semuanya seperti ini. Dan untuk selanjutnya bisa kita cetak satu persatu. Nah, untuk kali ini saya akan pakai cetakan yang berdiameter 8 cm supaya nanti hasilnya tuh lebih lebar lagi ya. Kalau tadi kan pakai cetakan 7 cm, jadi dia tuh sama lebar tapi dia akan lebih menul ke atas ya. Beda dengan nanti yang menggunakan cetakan 8 cm ya. Oke, sama ini kita rapihkan juga ya, kita tekan pelan-pelan kemudian dilubangi. Dan karena ini lubangnya kecil, jadi kita lebarkan bagian tengahnya dengan cara masukkan kedua jari kita, lalu diputar-putar dan sedikit ditarik-tarik. Tapi jangan terlalu besar banget ya, nanti hasilnya akan lebar banget. Oke, selanjutnya ini kita proofing. Dan untuk waktu proofing biasanya tuh menyesuaikan pada suhu di sekitar dan juga pada cepat lambatnya kita mencetak adonan. Di sini saya proofing selama kurang lebih 1 jam dan ini di menit ke-40 saya buka tutupnya. Jadi ketika adonan siap goreng itu dia terlihat masih kokoh ya. Dan ini bisa dilihat tuh permukaannya atau kulitnya masih terlihat tebal, tidak transparan. Jadi ketika ditekan seperti tadi, dia itu tidak meninggalkan bekas atau tidak meninggalkan jejak, alias dia tuh kembali lagi. Kalaupun dipegang itu masih kokoh ya, tidak mudah penyok. Nah, selama panaskan minyak kurang lebih 15 menit, jadi total waktu proofingnya kurang lebih 1 jam. Tadi kan di menit 40 kita buka ya, terus kita panaskan minyak kurang lebih 15-20 menit. Nah, jadi waktu proofing totalnya kurang lebih 1 jam. Mohon maaf kalau minyaknya terlihat kotor, karena sebelumnya tadi saya sudah bikin donat juga ya, jadi tidak saya ganti minyaknya. Karena ini pun masih bagus dan saya juga tidak menambahkan lagi karena memang bikinnya cuma 1/4 kilogram tepung. Dan untuk minyak yang saya pakai ini dari Sanko, karena memang Sanko ini bisa dipakai 2-3 kali ya. Jadi dia tuh masih bagus, minyaknya tidak berubah lengket ya. Jadi dipakai gorengnya itu tidak menyerap. Jadi masih bagus ya, bisa lihat ini ya tuh. Jadi permukaannya tidak minyakan, jadi terlihat kering. Nah, ini sedikit dihentakkan ya, ini tujuannya supaya whitery-nya itu tetap kokoh, tidak terlalu merosot gitu ya. Nah, ini bisa lihat ya caranya tuh seperti ini. Entah mitos atau bukan, tapi saya memang pernah tidak saya hentakan dan itu bisa langsung ambles. Tapi tidak semua ambles juga ya. Nah, ini walaupun dihentakkan jadi whitening-nya tuh masih ada yang merosot ya. Mungkin ini proofingnya harus dikurangi lagi ya supaya whitening-nya tuh tetap kokoh. Nah, ini bisa lihat hasilnya, ini besar sekali. Ini yang menggunakan cetakan 8 cm ya. Bisa lihat ya, telapak tangan saya juga bisa penuh dan bisa ketutup saking besarnya ini donat ya. Jadi ini kurang lebih diameternya tuh 9 sentian ya. Jadi pas untuk ukuran dus 27 kali 18 dan ini yang menggunakan cetakan 7 cm sama-sama besarnya dan whitening-nya juga ini sama tinggi. Jadi menurut saya mau pakai cetakan 8 cm atau 7 cm sama aja ya. Karena caranya tadi dipipihkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Dan ini sisanya yang tadi 23 gram, ini juga besar ya, bisa hampir sebesar telapak tangan juga ya. Ini juga lumayan. Oke, saatnya kita review hasilnya dan ini adalah paling yang menyenangkan. Ini donatnya tuh empuk banget. Nih coba kita remas ya. Tuh, dia tuh balik lagi ya ke bentuk semula.
Saking donatnya ini fluffy banget ya. Oke, saatnya kita sobek aja nih donatnya. Nih, ketika disobek dia tuh tidak ngaret ya teman-teman. Asal proses pembuatannya tuh kita lakukan dengan baik dari mulai mengadon bahan sampai ke tahap akhir ya. Bisa lihat ya, ini donatnya tuh super empuk, super lembut dan super halus. Dan rasanya juga enak banget. Kalau mau rasanya sama, jadi harus pakai bahan-bahan yang sama dan takaran atau gramasinya juga sama. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.